Shalom teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada minggu hari ini 17 Mei 2020, aku mau kasih pengumuman buat rekan-rekan pemuda yang ada di Gereja Gloria. Seperti yang kita ketahui yang baru saja di-share oleh ketua SPP kita, yaitu bahwa mereka SPPRNJ GKR Raja Wali mengundang kita untuk bergabung dalam ibadah yang akan dilaksanakan secara online. Nah, di sini mereka meminta kesediaan kita 2 orang pemuda untuk bersedia mengisi bagian video, yaitu seperti opening dan closing ibadah dan juga doa syafaat. Untuk orang-orangnya sudah kami pilih dari pengurus inti, yaitu cowok dan cewek. Yang pertama Desta dan yang kedua Marcelia. Saya mohon kesediaan untuk teman-teman yang sudah dipilih ya, Desta dan Marcelia. Ada satu pengumuman lagi buat kita, yaitu yang bertugas untuk minggu depan untuk liturgus yaitu Debbie, dan doa pembuka itu Oksa, pembacaan Alkitab itu Dwi, khotbah Pendeta Yudi Komang, dan persembahan plus doa itu Dino, doa penutup oleh Inga. Untuk teman-teman bisa mengirim videonya secepat mungkin. Shalom, apa kabar teman-teman? Minggu ini pasti luar biasa kan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita dan kita berdoa, marilah kita bernyanyi dari lagu Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, hingga kami masih dapat melaksanakan ibadah kami Tuhan, walaupun dalam keadaan ibadah jarak jauh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya ibadah kami ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan kiranya ibadah kami ini juga dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin dan sertailah ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa. Sebelum kita membaca sedikit dari firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu lagu lagi dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami baca tadi ya Tuhan. Kiranya firman yang telah dibaca membuat kami mengerti ya Tuhan, dan selalu mengandalkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 66 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan mendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami di dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sekian dari pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Nah, itu dia firman Tuhan kita minggu ini. Dan untuk merespon firman Tuhan kita dan mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta, kita menyanyikan satu lagu Allah yang Setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji
Salam, selamat malam, apa kabarnya? Firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama, sebagaimana di dalam pembacaan tadi, Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai ke-20, saya akan mengambil sebuah tema, bertahan di tengah ujian kehidupan. Saya akan membaca kembali pada ayat emas kita, ayat yang ke-10. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada sesuatu yang indah dan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal yang tidak dihasilkan secara kebetulan atau muncul secara tiba-tiba. Tetapi semuanya melalui sebuah proses yang panjang. Begitu pula dengan kehidupan kerohanian kita. Jika kita rindu menjadi perabot Tuhan untuk maksud yang mulia, menjadi perabot yang bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, atau bukan menjadi perabot yang biasa-biasa saja, atau kurang mulia, atau tidak ada maknanya apa-apa. Syaratnya adalah, kalau kita membaca dalam 2 Timotius 2, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari, yang bodoh, dan yang tidak layak. Saudara-saudara, kita juga harus mau menjalani proses yang diberikan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, milikilah sikap hati yang benar dan merespon yang positif atas segala situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saja saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, kita diperhadapkan dengan ujian, dengan penderitaan, dengan masalah, dengan kesukaran, dan berbagai macam pergumulan yang berat yang menerpa kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, atau Tuhan telah berlaku kejam kepada kita. Namun kita harus percaya kepadanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Artinya, Tuhan memakai situasi-situasi tersebut sebagai sarana untuk kita membentuk, memurnikan, sekaligus mendewasakan diri kita sampai membawa kita pada sebuah kehidupan yang indah di dalam pandangan Allah. Kehidupan kita ini bisa digambarkan seperti sebuah menu makanan yang lezat, yang nikmat, yang berkelas, apabila memiliki campuran berbagai rasa yang telah diolah dan diproses melalui dapur api oleh seorang master chef. Artinya terkadang ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit, ada kesuksesan, bahkan terkadang juga ada kegagalan. Ini yang disebut dengan rona-rona sebuah kehidupan. Tetapi jika kita memiliki penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, selaku master chef yang begitu ahli dalam meramu sebuah resep, maka seberat apapun proses yang harus kita jalani, kita tidak akan pernah memberontak, apalagi lari daripada Tuhan. Memang saudara-saudara, kita merasakan seketika waktu lamanya kita akan merasa pedih, kita akan merasa perih, kita akan merasa sakit,
Mungkin kita juga akan diperhadapkan dengan duka cita yang begitu mendalam. Namun Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Serahkan diri saudara hanya di dalam Master Chef yang terpercaya. Tuhan sendiri yang akan mengolah hidup kita menjadi sesuatu yang lezat, yang nikmat, yang berkelas, dengan rasa yang diolah oleh seorang maestro masakan yang luar biasa. Hidup kita hanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, kita sudah mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta, dan sebelum kita mengumpulkan persembahan kita lagi yang dimasukkan dalam amplop kita masing-masing, kita menaikkan pujian kita, kunyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Ini tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Persembahan dapat kita kumpulkan pada amplop yang sudah kita sediakan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan umur panjang sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong Kau berkatilah persembahan kami sehingga dapat berguna bagi pujian dan muliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, dan Bapa sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.